Selamat berjumpa lagi bersama channel Rus TV. Beberapa menit ke depan, Rus TV akan menyajikan tayangan video hasil liputan para pencari berita di berbagai daerah dan mancanegara yang dikemas dalam video YouTube ini. Sekembali mengikuti prosesi pemakaman Ade Barka Surahman di Pacet, Nirwan salah satu peserta kontestan pemilu legislatif tahun 2024 Partai Golkar, siap memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Pembangunan infrastruktur dunia pendidikan dan sosial adalah 3 bagian konsep yang nantinya akan diberikan untuk membangun kehidupan seluruh masyarakat Kabupaten Cianjur. Menjawab pertanyaan awak media, Nirwan menceritakan bagaimana jalan panjang berliku yang melelahkan, hingga ia sampai terjun dan berlabuh di Partai Lambang Beringin tersebut pada hari Minggu tanggal 10 September tahun 2023. Melihat banyaknya ketimpangan di tengah kehidupan masyarakat luas, Nirwan terpanggil dan tergerak hatinya untuk ikut terjun menjadi salah satu kontestan peserta pemilu legislatif dari Golkar untuk DPRD Provinsi Jawa Barat. Perlu diketahui bahwa Nirwan pernah bergabung menjadi aktivis mahasiswa, hingga sampai menekuni jabatan sebagai salah satu tenaga ahli anggota DPR RI Golkar di Jakarta, dan Nirwan sendiri berlatar belakang keluarga besar dunia pendidikan. Dalam kunjungan awak media ke posko pemenangan di Kampung Al-Riyadi Loji Cipanas, terlihat sosok anggota DPRD Cianjur sedang asik berbicara bersama Nirwan, serta beberapa tim ses. Dari Cianjur, tim liputan Rus TV mengabarkan. Kerja bagian IT di Brasco, kalau nggak salah. Di Brasco. Sudah berapa tahun aktivitas di Brasco? 3 tahun. Harapan kedepannya, Pak? Harapan kedepannya lebih maju aja, karena memang dasarnya pendidikannya dari Taiwan itu bisa menjanjikan lah. Tahun berapa berangkat ke Taiwan, Pak? 2017. Berorganisasi di politik ini sudah cukup lama ya. Pertama Golkar, mengenal Golkar ini sudah sangat panjang dan lama. Dari semenjak saya mahasiswa itu sudah saya bersama-sama dengan Golkar sesungguhnya. Golkar ini punya histori untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang betul-betul konkret. Ditambah dengan sekarang hari ini Golkar masih eksis, berada dalam posisi untuk bersama-sama dengan masyarakat. Saya tentunya punya niat baik untuk memajukan masyarakat dan ikut membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggota Dewan itu punya kewenangan legislasi, punya kewenangan budgeting, dan punya kewenangan controlling. Kewenangan 3 kewenangan itu, kewenangan dikasih oleh konstitusi itu sangat istimewa, sehingga itu harus dimanfaatkan, harus dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat. 3 kewenangan itu tentunya harus menjadi dasar ketika kita punya niatan untuk maju di pemilu legislatif, khususnya saya pemilu di provinsi. Saya kira dasar itulah yang saya punya, sehingga saya bisa menjelaskan ke masyarakat tentang apa peran fungsi sebagai anggota legislatif. Tentunya peran-peran secara konstitusional, peran-peran secara kemasyarakatan, peran-peran secara yang lain-lain. Tentunya ini kan kita harus bisa menjelaskan ke masyarakat. Masyarakat tentunya harus dikasih pemahaman yang hari ini memang melihat calon legislatif itu mungkin dari sisi yang lain. Tapi sisi kewenangannya itu yang kita kadang-kadang si calon itu tidak pernah menyampaikan ke masyarakat. Jadi masyarakat itu kalau memilih si calon legislatif itu harus ada harapan. Harus harapannya itu berikan ke si calon itu, sehingga calon itu bisa membawa aspirasinya ke tingkat kebijakan-kebijakan yang akhirnya nanti akan direalisasikan di masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Saya pernah
tenaga ahli di DPR RI, saya punya pengalaman, saya punya pembelajaran bagaimana caranya kita memperjuangkan aspirasi yang ada di tingkat legislatif ya. Ada beberapa kebijakan-kebijakan yang sifatnya urgensi, misalkan infrastruktur. Saya akan memaksimalkan perjuangan infrastruktur untuk Cianjur karena Cianjur masih butuh aspirasi untuk meningkatkan infrastruktur.